Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga yang ke-11. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga ayat 11. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan memohon kepada Engkau, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, untuk kami lakukan dimanapun kami berada. Mengampuni salah dan dosa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami yang telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga 11. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Demikian doakan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diajak belajar dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, tentang mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang mencari keadilan, saya sering sekali melakukan itu. Saya sering sekali melakukan
tindakan di mana saya merasa bahwa itu mencari keadilan untuk kedamaian diri, untuk kedamaian hati. Tetapi ternyata pada hakikatnya mencari keadilan itu tidak sesuai dengan tempat, sesuai dengan topoksi pekerjaan saya, sesuai dengan keinginan saya, yang akhirnya mendatangkan sesuatu yang menyesalkan atau sesuatu yang menyesatkan diri pribadi saya. Jadi keadilan itu menjadi sia-sia ketika saya menyibukkan diri untuk menemukan pembenaran atas perbuatan saya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kehidupan saya menjadi contoh yang nyata di dalam perenungan saat ini, bahwa semua kita diberikan kesempatan untuk menikmati berbagai hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Entah itu hal-hal baik, entah itu hal-hal buruk, entah itu hal-hal yang menguntungkan, entah itu hal-hal yang merugikan. Semua itu bergantung pada perspektif kita masing-masing terhadap hal-hal yang dipercayakan Tuhan. Tetapi satu pemahaman yang dasar dan penting bagi kita adalah bahwa segala sesuatu yang dipercayakan itu adalah rancangan damai sejahtera Allah. Allah memberikan Roh Kudus dalam setiap pribadi lepas pribadi kita untuk menolong kita melihat segala sesuatu dengan lebih bijaksana, dengan lebih berhikmat. Mulai hari ini saya mau bilang kepada Bapak Mama terhadap diri pribadi saya, tidak menjadi suatu keuntungan yang besar ketika saya mendapatkan keadilan yang dalam tanda kutip pada orang-orang yang tidak sepadan dengan apa yang seharusnya. Jadi cerita itu cuma jadi bualan, itu cuma bagian dari memvalidasi ketumpung pribadi yang ingin diakui. Tetapi saya mau bilang bahwa mari kita merugi dengan ketong punya ego, ketong menurunkan ketumpung ego, menurunkan ketumpung emosional, ketong punya idealisme. Untuk apa? Untuk ketong dapat melihat pekerjaan-pekerjaan Allah dalam setiap hal yang Allah percayakan dalam ketong kehidupan. Karena kalau ketong hanya melihat meminta dalam tanda kutip keadilan terus menerus, saya mau bilang bahwa kita tidak akan pernah sampai di titik keadilan yang memuaskan. Akan ada selalu kata yang bilang gini, ya paling tidak, ya paling tidak, ya paling tidak, dan sebagainya. Tidak akan pernah bilang puas, karena kita punya ekspektasi tentang keadilan itu masing-masing berbeda. Dan Allah mengingatkan melalui Paulus kepada jemaatnya di Korintus dan setiap kita, bahwa jangan sampai kita mencari pembenaran-pembenaran yang tidak semestinya untuk dibenarkan. Apalagi saya sudah bilang berulang-ulang kali, menggunakan firman, menggunakan kelemahan orang-orang untuk membenarkan ketumpung kesalahan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat hina. Jadi mulai hari ini mari kita terus memperkuat ketumpung iman kepada Tuhan, mempercayakan ketumpung kehidupan kepada Roh Kudus, agar Roh Kudus yang diam dalam ketumpung diri betul-betul menguduskan ketumpung pribadi untuk menjadi bait Allah yang menunjukkan terang Allah, yang menunjukkan kemuliaan Allah. Kemarin yang terjadi kemarin, mari jadikan itu pembelajaran untuk tidak lagi dilakukan, tetapi terus berproses belajar menjadi manusia-manusia, ciptaan-ciptaan yang membawa berkat bagi setiap orang. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Untuk menutup renungan pada saat
ini saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa menolong kita.